Kita ngomong wakaf. Iya. Tapi nanti itu kan wakaf oksigen ya. Iya. Udah main. Wakaf kehidupan Oke. artinya kita Oke. ini udah Al-Quran udah ya. Itu kan syiar juga. Tapi ada satu lagi yang itu sedekah yang sangat luar biasa. Oke. Sedekah oksigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kedatangan tamu dari luar angkasa. Ini Prof Budi yang berasal dari Salatiga. Nah, sebelum kita diskusi, Prof, saya kalau lihat Salatiga itu sedih. Sepinter-pinter orang Salatiga itu pasti nilainya 7. Iya. Kalau soalnya 10, kalau soalnya 100, parah. 9 koma. Apa enggak? Mau minum jus apa, Sat? Ini udah kopi. Boleh. Jus buat Prof. Ada nanas. Nanas. Nah, jangan kurang ajar, anda nawarin. Dua orang minta nanas. Apa, Ustaz? Nggak, udah deh atur sebagusnya, terus gulanya dikit. Jus alpukat gulanya dikit. Boleh. Ya, boleh. Jus alpukat. Gula dikit. Iya. Ustaz. Jus apel. Jus apel. Gulanya, jangan apel deh. Ini aja. Kalau kata cucuannya, watermelon. Watermelon. Tahu nggak watermelon apa? Air Mangga. merah. Semangka. Semangka. Air merah. Semangka. Ada bahasa Inggris boy. Jus semangka. Watermelon no sugar. Oh, tidak pakai gula. Ya, pinter. Semangka. Mas Wedi, Aneh. Oh iya, alpukat. alpukat. Yang gampang-gampang aja. Oke. Siap. Lanjut ya. Prof. Ya. Bang Hendra, makasih. Siap. Waalaikumsalam. Nah, kita lanjut. Prof, ini kan di tempat nih di kantor Badan Wakaf Al-Quran. Ya ginilah suasananya. Tapi sejak kita bertemu hampir 8 bulan ya. Hampir setahun lah ya kita ketemu, kenalan, kita saling kunjung mengunjungi. Kira-kira Prof, setelah Prof ketemu kita, ada ide apa yang soal wakaf dari sisi ekspertis Prof yang ngerti di lingkungan dan probiotik? Iya. Apa Prof? Kira-kira? Ya, sejalan dengan ininya BWM Semangat sebenarnya. wakaf. Ya, wakaf air bersih. bilangnya. Bersih ya? Nah, sumber air bersih ini perlu dipelihara juga. Oke. Artinya butuh pemeliharaan agar sumber daya airnya tetap. Sumber air ya? Ya, Oke. itu kan bisa dilakukan dengan penghijauan ya, artinya dengan tanaman-tanaman yang bisa menyerap air. Sumber air ke penghijauan, Ya, berarti kita memperbaiki lingkungan, ya, ekosistem di ya, yang kalau bisa yang sesuai dengan. Sebentar sebelum ke situ, pohon apa yang Kalau yang bermanfaat untuk air itu satu kelor. kelor? Kelor itu ya itu filter Dan untuk air. kelor buat filter air. Ya, kelor terus terus lerak. lerak. Kalau orang Jawa yang dibikin untuk nyuci kain batik, Oh, bijinya. Oke, lerak. beringin, Beringin. sukun. Sukun. Ya, sukun ini dampaknya dua ini, Be. Nah, Sebagai sumber makanan juga loh. buahnya diambil nggak ada masalah. Nggak masalah. Yang penting bukan punya orang. Bukan punya orang, ya. Daunnya sendiri juga herbal bagus itu ya kalau diseduh. Oh, bisa di Ya. sukun terus apa lagi? Itu aja udah cukup, Be. Bambu, Bambu. tembesi. Terbesi kan nggak begitu ini sih kalau untuk itu kan untuk peneduh ya. Hmm. Tapi manfaat lain selain itu ada yang lebih ini karena ini air sumber kehidupan, pohon sumber kehidupan. Betul. Karena setiap satu pohon, Setiap satu pohon ya itu usia 5 sampai 10 tahun, Be. usianya 5 sampai 10 tahun. Ya, Nah, itu mampu menghidupi kecukupan oksigen 100 orang. ulang. Setiap satu pohon yang Iya. berumur 5 sampai 10 tahun bisa mengcover Iya. oksigen Untuk 100 orang.
oksigen 100 orang. Iya. Per apa nih? Ya, setiap harinya. Untuk kebutuhan oksigen 100 orang. Bayangkan aja itu sudah luar Jadi biasa. kebutuhan oksigen orang selama dia hidup itu Iya. dari pohon yang umurnya 5-10 tahun Iya. itu dia memberikan impact oksigen Untuk 100 orang. Untuk cukup 100 orang. Satu pohon. Satu pohon. Satu pohon. Pohon Dan apa saja? pohon apa aja? Secara umum lah ya. Secara umum ya. Dan kalau diduitkan itu, Be, itu sekitar 15 miliaran lah. Setahun. Apa? Setahun. Sebulan ya. Sebulan. Iya. Oh maksudnya kalau 100 orang itu bayar oksigen ya? Iya. Dikiloin nanti Iya. dia bayar oksigen. Makanya kita nih nggak pantas untuk mengeluh. Bersyukur harus gitu ya. Sombong amat. Iya, sombong amat kita karena kalau kita hitung itu kan 5 miliar sendiri dalam sebulan biaya kita untuk oksigen. Prof, jadi oke, tadi kan sumber air, penghijauan, Iya. pohonnya ada kelor, ada lera, Iya. ada apa tadi beringin, Beringin, kan, terus ada tembesi, ada bambu, ada sukun, Iya. itu penarik air semua. Semua penarik air. Berarti dengan kata lain menarik juga ya kalau kita mengusung apa yang disebut dengan wakaf pohon ya. Betul. Wakaf pohon sama dengan wakaf kehidupan. Kehidupan, ya. Wakaf oksigen. Iya. Wow. Wakaf pohon. Kita iniin sumber airnya tapi tanpa melihara sumber airnya Bahaya. bahaya juga. Someday habis. Iya, someday habis. Berarti Prof, kalau kita mau memakai teori yang lebih holistik, kalau di suatu daerah katakanlah problem air ya, Iya. contoh kasus misalnya di Timur Tengah Selatan, Iya. katakan kan kalau kita bicara NTT, Prof, NTT itu ada 22 kabupaten dan 1 kota Iya. madya. Dari 22 kota madya, kabupaten dan kota madya tadi, 20 punya masalah dengan air. Air. Yang 2 yang rada tidak masalah. Pertanyaannya, kalau di daerah NTT itu tadi kita lakukan teorinya apa sih kalau dalam lingkungan itu ekosistem yang kita betulin, ditanamin beringin, ditanamin apa? Reservasi. Kita reservasi, Iya. itu sumber air bisa naik. Bisa naik. Walaupun kenyataan bahwa di sana tuh ada sungai yang tidak. Secara teori apa sih kenapa sih? Banjir, surut. Logikanya ada sungai itu kan dulu berarti ada mata air loh, Be. Ada sungai berarti ada mata. Ya dulunya pasti ada mata air dong. Memang kita faktanya menemukan mata air. Iya, tapi Sementara kecil-kecil ini kan? Mata air lah yang menjadi solusi untuk kita lakukan Iya. pipanisasi. Iya. Nah, bisa tercipta sungai itu kan dulu berarti mata airnya gede, Be. Oh iyalah. Logikanya. Nah mungkin sungai yang gede kalau mata airnya kecil. Iya, nggak mungkin tercipta sebuah sungai toh. Iya. Paling hanya serokan itu aja belum tentu kan. Kalau mata airnya kecil. Tapi karena itu saya lihat kemarin selebar itu sungainya berarti dulu airnya gede. Pertanyaannya kenapa bisa hilang gitu loh? Bukan. Jadi iya itu pertanyaan itu. Tapi di sana itu kan yang namanya sungai tadi itu terpenuhinya itu dalam setahun cuma beberapa hari. Itu Ya. kan dapat banjir. Nah makanya. Setelah itu drop lagi ke bawah. Makanya. Kemana itu airnya? Apa? Kemana itu Ya, ke air? laut pasti. Masuk ke dalam tanah lagi pasti ya. Karena mungkin tanahnya berpasir mungkin ya. Berpasir. Ya. Berarti sebenarnya di bawah ada air ya. Ya pasti ada. Ada. Karena orang sana itu ini bro, dia nyiduk Nyeduk dulu keluar toh. nyiduk Iya. keluar. Iya. Di batu-batu itu nyiduk keruh kan? Iya. Besok pagi Bening. udah bening, tinggal ciduk Iya. ember. Berarti sebenarnya ada kan? Ada air Sekarang belum ya? Tinggal mengendalikan kan, biar panas matahari tidak membuat penguapan tinggi untuk penguapan airnya. Tapi secara logika, kalau kita konservasi daerah Iya. itu dengan pohon-pohon yang penangkap air istilahnya, Iya. yang filter air tadi, Iya. itu
menyebabkan sumber air kalau kita bikin sumur bisa jadi banyak. Pastilah. Pasti dapat. Pasti dapat. Pasti dapat. Sekarang kita berkaca pada Cina aja, Gurun Gobi itu, Be. Yang Gobi, ya? Yang akhirnya sekarang dibikin tol sama Cina ya. Yang tadinya tidak ada tanam pun bisa tumbuh di situ. Oke. Sekarang dibikin jalan tol ya. Pinggir jalannya sekarang udah hijau. 30 tahun mereka. Itu apa konservasi? Menghijaukan itu, konservasi. Ya. Itu suatu goal yang luar biasa. Artinya komitmen yang fokus, yang luar biasa, yang mungkin tidak semua bangsa bisa memiliki. Gurun Gobi itu. Iya, yang mempunyai suatu tekad yang luar biasa seperti itu. Nah, seperti misalnya salah satu orang India yang siapa itu yang sampai akhirnya dapat penghargaan itu, sepanjang hidupnya dari kecil dia nanam pohon, akhirnya bisa menghutankan berapa, 25 hektar ya? Dia bikin hutan sendiri. Jadi setiap pagi dari gurun pasir ini, setiap pagi dia nanam berapa yang tumbuh, ya pokoknya ininya. Akhirnya hari ini 25 hektar menjadi hutan. Itu kan luar biasa, suatu hal yang apa? Mungkin dia tidak pernah berpikir bahwa dia melakukan suatu sedekah oksigen yang luar biasa itu untuk kehidupan. Karena dalam agama dia tidak diajarkan tentang sedekah. Hanya dia melakukan naluri bahwa apa? Oke, jadi berarti kalau kita melakukan inisiasi, walau alam ya mungkin Iyalah. kita akan cek ya, mungkin udah ada lembaga yang menawarkan untuk Saya kira ada. oksigen. Mungkin nggak ada ya. Nggak ada. Dunia kalau nggak gitu Jarum kan juga nanam itu. Gila-gilaan, Be. PT Jarum. Iyalah. Dia buat apa ya? Ya kan dia jualan oksigen. Ya, itu jualan oksigen gimana sih, Prof? Sekarang ini kan Coba cek. area tertentu kan. Yang protokol Kyoto itu ya? Iya kan? Itu duitnya gede itu. Gimana sih coba logika mereka jualan tuh? Jadi, itu memang dana. Kan padahal pohonnya di Indonesia, tapi kok bisa kita nodongin orang-orang asing? Kalau itu mungkin plottingnya dia pembayarannya lewat areal kali ya, per hektar berapa gitu mungkin. Oh iya. Iya. Maksud saya, apakah memang ada international agreement? Ada. Hari ini ada. Jadi dia yang apa sih kalau bahasanya itu perusahaan-perusahaan yang bikin kotor udara? Iya, dia kan bayar itu. Dia boleh Iya. boleh klaim bahwa dia sudah membayar Betul, di sana, iya. di mana. Sekarang kan itu. Oh. Perusahaan luar kan gitu juga kan. Itulah yang Iya. protokol Kyoto itu. Iya. Dan apa yang kita omongin ini, apa kita bicarakan ini bisa dipakai untuk Sangat mengklaim itu. bisa, apalagi kita punya niatan khusus ya, artinya dia sadar benar bahwa ini sebagian dari sedekah yang kita berikan untuk kehidupan. Ya kan luar biasa itu. Dengan nanam satu pohon itu aja kita bisa bersedekah untuk 100 orang lebih untuk kehidupan. Dari satu pohon aja. Iya. Bagaimana kalau kita banyak pohon? Iya, itu kenapa konservasi saya. Halo. Ya. Jadi gitu ya? Iya. Dan kalau kita membuat itu dengan satu kesadaran itu, kenapa relawan saya punya relawan 1001 pendaki tanam pohon, kan salah satu tujuannya itu. Enggak, berarti ininya kita bisa melakukan di gunung-gunung. Bisa. Gunung yang artinya gunung yang kurus, Iya. gunung yang sudah rusak. Hampir semua gunung udah rusak, Bang. Setiap tahun itu kita relawan saya nanam sekitar 10.000. Dan sebenarnya itu bisa kita tawarkan ke corporate. Bisa. Itu kenapa saya kemarin yang di Rembang bikin konsep food forest. Corporate. Ya, tujuannya kan untuk itu. Di samping kita untuk sumber makan penduduk setempat, Juga buat lingkungan juga buat oksigen. lingkungan oksigen dan mata air. Ini mudah-mudahan jadi pahala mengalir Amin, iya. buat masyarakat. Kalau kita pikirkan ini suatu yang menarik. Iya. Karena siapa lagi yang peduli kita kalau nggak kita? Ya. Bentar lagi semua lahan jadi perumahan. Terima kasih Prof. Silakan minum dulu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.